Shalom semua saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saya teringat khotbah atau pesan yang disampaikan oleh guru saya, mendiang pendeta Bigman Sirait yang sekarang saat ini sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Banyak warisan iman kepada Tuhan Yesus yang dia sudah tinggalkan kepada jemaat-jemaat Tuhan di gerejanya pada saat itu, tentang iman yang benar. Karena beliau mengatakan bahwa iman yang benar adalah iman yang tetap percaya 100% kepada Tuhan Yesus, meskipun keadaannya nggak enak, meskipun apa yang kita mohonkan tetap tidak terjadi, kita tetap percaya kepada Tuhan, tetap tidak meninggalkan Tuhan. Jujur, tidak mudah, tidak gampang, dan itu berat. Tetapi itulah yang beliau ajarkan. Jadi bukan prinsip iman sebesar biji sesawi yang bisa memindahkan gunung, tetapi iman yang walaupun gunungnya nggak pindah, masih tetap bersyukur, percaya, dan tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Wow. Buat saya, mendiang pendeta Bigman Sirait itu adalah pahlawan iman. Role model saya, salah satu role model saya. Beliau juga pernah mengatakan bahwa, by the way, brother and sister, nanti bisa lihat di YouTube, ketik aja PDT Bigman Sirait gitu ya. Itu ada banyak khotbah-khotbah beliau yang brother and sister bisa tonton, dan saya yakin akan memberkati brother and sister di dalam Tuhan Yesus. Jadi beliau juga pernah mengatakan bahwa selama ini tuh kita telah menjadikan Tuhan itu anak buah kita, suruhan kita. Jadi, dan itu terpancar, terlihat dari cara kita berdoa, terlihat dari cara saya berdoa. Detail sekali, karena ya ada beberapa pendeta dan di gereja yang mengajarkan, oh kalau berdoa harus detail apa segala macam. Nah, itu ada sisi negatifnya juga kalau menurut saya pribadi ya. Karena bisa menimbulkan nanti ketika itu tidak terjadi, tidak dikabulkan sama Tuhan, karena memang menurut Tuhan itu apa yang kita minta itu tidak baik, akhirnya seolah-olah itu menjadi harapan palsu dan kekecewaan, dan bisa kepahitan kita kepada Tuhan. Itu bahayanya. Dan dengan cara kita berdoa seperti itu, sebenarnya kita belum percaya, belum berserah penuh kepada Tuhan. Karena seolah-olah kalau kita nggak nyebutin detail, wah nanti Tuhan nggak inget lagi. Karena saya kan kemarin nggak nyebutin yang sedetail itu, ntar kelewat lagi kalau istilah bahasa kita sebagai manusia gitu kan. Padahal kan dia Tuhan. Karena kita belum mikir aja,
kita diam nih, dia udah tahu isi kepala kita gitu. Kita lupa, kita lupa tuh untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau dia Tuhan, dia pribadi yang melintasi segala waktu. Jadi saat ini di samping saya ada Tuhan, di belakang saya ada Tuhan, di depan saya ada Tuhan yang lagi ngeliat saya, di atas saya ada Tuhan. Kalau manusia terbatas antara lintas dan waktunya. Jadi beliau mengajarkan back to basic lagi, yaitu ke doa Bapa kami. Doa Bapa kami simple, doa yang simple, doa yang penuh dengan penyerahan diri, percaya. Kira-kira kalau menurut waktunya Tuhan memang sudah waktunya kita pakai mobil, kita pasti disediain mobil ya? Pasti. Entah itu mungkin kita dapat hadiah menang undian, hadiah ulang tahun, atau siapa ingin memberkati kita, atau hasil dari tabungan kita udah cukup ternyata. Usaha kita semakin bagus, semakin progresnya semakin naik daun. Pasti ada mobil gak? Bisa beli mobil gak kita? Pasti. Tapi karena memang menurut Tuhan, enggak, ini motor dulu. Adalah banyak alasan-alasan Tuhan tuh. Kenapa belum-belumnya itu Tuhan yang paling tahu. Mungkin kalau kita saat ini dikasih Tuhan mobil, ya motor aja jarang dicuci, jarang diganti oli. Apalagi mobil spendnya lebih ini lagi. Jadi luar biasa. Jadi dari situlah saya mulai pelan-pelan merubah cara saya berdoa kepada Tuhan. Saya selalu bilang, dari semua doa dan permohonanku Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendakku. Oke, brother and sister, semoga bermanfaat dan bisa memberkati kalian semua. Tuhan Yesus memberkati.